Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabb kama hadaitana wa lakal hamdu ya Rabb kama razaqtana wa lakal hamdu ya Rabb kama 'allamtana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang al-luqatah, yaitu barang temuan. Kalau al-laqit itu anak terlantar. Jadi menemukan anak terlantar itu namanya al-laqit. Kalau al-luqatah itu barang yang kita temukan. Kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya luqatah itu boleh kita ambil dan kita umumkan. Itu kalau luqatah atau barang yang kita temukan itu betul-betul barang yang berharga. HP misalnya, kalau kita menemukan HP, gak usah diambil nomornya. Biasanya kan orang nakal, karena nggak niat mengembalikan HP, nemu HP langsung dijupuk nomornya, dihubungi nggak kena kan, ya. Nah, nanti dijual. Nah, ini berarti nggak niat untuk mengembalikan. Sekarang bagaimana kalau yang kita temukan itu sesuatu yang remeh, yang kecil? Apakah harus kita umumkan 1 tahun baru kita boleh menikmati atau bagaimana? Ini judulnya Istisna'ul ma'quli wal haqiri minal asya. Jadi yang kita temukan kalau barang itu berharga kita umumkan sampai 1 tahun. Kecuali kalau yang kita temukan itu makanan atau sesuatu yang remeh, maka tidak perlu menunggu diumumkan selama 1 tahun. Fa'innal ma'qula la yajibu at-ta'ifu bihi wa yajuzu akluhu. Kalau makanan yang kita temukan boleh kita makan dan tidak harus kita tunggu pengumumannya sampai 1 tahun. Berdasarkan hadisnya Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi samaratin fit tariqi. Rasulullah pernah menemukan 1 biji kurma di jalan, tamrah. Faqala, Rasulullah kemudian berkata, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Seandainya aku tidak khawatir kalau kurma 1 biji ini adalah kurma sedekah, niscaya aku telah memakannya. Jadi menemukan kurma 1 biji. Nabi seandainya nggak khawatir kalau itu kurma sedekah, Nabi ingin memakannya. Berarti tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu disiarkan. Ya. Hadisnya rawahul Bukhari wa Muslim. Nemu anggur situk, maksud umumnya anggur situk elu, ya. Kelengkeng situk diumumno, kelengkengnya sapa lagi busuk. Terus sampai tangan bismillah, ya, semoga yang kehilangan mendapatkan pahala. Wa kadzalika syai'ul haqir, demikian juga sesuatu yang remeh. La yu'rafu sanatan, tidak perlu diumumkan 1 tahun. Ya. Yu'rafu zamanan yadhunnu anna sahibahu la yatlubuhu ba'dah. Jadi kita cukup memperkirakan bahwa pemilik barang ini sudah nggak butuh lagi. Artinya nggak butuh kita umumkan sampai 1 tahun. Dan bagi yang memungut
menggunakan barang itu idza lam yu'raf sahibuha, ya, selama tidak diakui oleh orang lain. Berdasarkan hadisnya Jabir, qala rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'asa was sawti wal habli wa asbahuha. Nabi memberi keringanan untuk tidak perlu mengeluarkan sampai 1 tahun untuk barang seperti al-'asa, tongkat. Nemu tongkat nok dalan. Ya tongkat biasa, mbono tongkat emas ngono. Umumno ya. Tongkat biasa ya. Wasauti atau cambuk, sampai nemukan cambuk pecut. Lah musuh pecut ae dumono tahun. Wal habli atau tampar tambang. Nemu tampar 10 meter. Ya, enggak usah diumumkan sampai 1 tahun. Wa asbahuha atau barang-barang yang sejenisnya yaltaqituhur rajulu yantafi'u bihi. Kata Nabi, boleh orang itu memungut barang itu dan mempergunakannya. Nemu cambuk, sampeyan duwe sapi, duwe wedhus, ya kanggo ngobrak sapi, ngobrak wedhus. Ya. Sampeyan menemukan apa itu aso, tongkat, ya silakan dipakai. Ya arep kemah, nggo kemah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa At-Tirmidzi. Wa an Ali karramallahu wajhahu annahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dinarin wajadahu fi suqi. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu pernah datang kepada Nabi. Ali ini membawa 1 dinar. 1 dinar ini dia temukan di pasar. No pasar nemu duit 1 dinar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian berkata kepada Ali, "Arifhu salasan." Umumkan sebanyak 3 kali. Fa'ala falam yajid ahadan ya'rifuhu. Sudah diumumkan 3 kali. Aku nemu uang 1 dinar, kok ana sing ngaku. Aku nemu 1 dinar, kok ana sing ngaku. Sampai ping 3 kok enggak ada yang mengakui. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, kulhu, wis nang pangan atau gunakan uang itu. Jadi kalau sesuatu yang remeh ternyata boleh kita gunakan. Ya, nah ini khawatir, ya kemarin sudah saya jelaskan, kalau khawatir ya sampean bawa saja ke kotak masjid, cemplungno, ya Allah saya nemukan ini, ya saya anggap ini adalah sedekahnya orang yang dia itu nitip ke saya untuk memasukkan ke kotak ini. Umpamanya kok tinggi menurut hadisnya Ali bin Abi Thalib ini boleh kita menggunakannya. Sekarang ghalatul ghanam. Bagaimana kalau menemukan ghanam, kambing? Biasanya tidak disebut lukoto, tapi disebut ghalah. Ya, ghalah itu kesasar. Berarti kambing sing kesasar. Ghalatul ghanami wa nahwuha aw nahwiha yajuzu akhdhaha li'annaha dha'ifatun. Kalau ada kambing yang tersesat, tidak ada yang mengakui itu milik siapa, yajuzu akhdhuha, boleh kita mengambilnya. Li'annaha dha'ifatun, karena kambing itu dhaifah, lemah. Wa mu'arradatun lil halaki, dan sangat rentan untuk binasa. Mungkin karena nanti dimakan serigala, macan dan seterusnya. Wah, ini rentan sekali, boleh kita temukan.
Tapi ini juga melihat daerahnya. Kalau sampean ke NTT, paling ini wedhus cuculan kabeh kok ana sing dicancang. Ya. Kambing-kambing itu diumbar semuanya, sapi-sapi diumbar nggak ada talinya. Bukan berarti nggak ada pemiliknya. Ngono sampean giring ngene mulai. Wah iki kok ada tampare iki. Umum giring mulai. Ya. Melihat daerah juga, ya. Daerah Firaun itu nggih wedhus ya. Orang-orang negara terus kewiring mulai wedhus. Dilihat kondisi masyarakatnya juga. Wa yajibu ta'rifuha, seandainya kita menemukan kambing yang tersesat, kita wajib untuk mengumumkan. Fa illam yatlubha sahibuha, kalau tidak ada yang mengakui, kalau pemiliknya tidak ada, ya enggak mencari, berarti kana lil multaqiti an ya'khudhaha wa gharima li sahibiha. Boleh orang yang memungut itu untuk mengambil. Seandainya ingin nyembelih kambing, boleh disembelih. Tapi wa gharima li sahibiha, dia bertanggung jawab seandainya pemiliknya itu suatu saat datang. Aku mau coba pengumuman nak mujahidin. Cari ini sampai nemu wedhus. Iya tak? Ya iya, tapi wis tak gorek, wis tak potong ini. Wah. Berarti yang menemukan itu wajib mengganti. Ya. Piro regane wedhus sing sampean gorek kuwi? Sing beli piro? Kalau harganya 900, ya sampean bertanggung jawab untuk mengganti harga segitu itu. Wa qalat al-Malikiyah innahu yamlikuha bimujarradil akhdhi wala dhamana alaihi. Tapi sing enak pendapatnya Maliki. Pendapatnya Imam Maliki bahwa yang memungut kambing yang tersesat itu, ya, dia sudah menjadi pemiliknya pada saat dia itu menemukan. Wala dhamana alaihi, dan dia tidak dikenai denda seandainya kemudian satu saat pemiliknya datang. Seandainya sudah kadung disembelih atau kadung dijual, ya, kata Imam Maliki atau mazhab Malikiyah, la dhamana alaihi, tidak kena denda. Walau ja'a sahibuha, meskipun pada saat itu kemudian datang pemiliknya. Kenapa? Berdasarkan hadis yang kemarin kita bahas, li'annal haditha siwa baina dhi'bi wal multaqit. Karena kambing yang tersesat itu, kan kemarin ada hadis, kambing yang tersesat itu kalau enggak diambil saudaramu atau tidak kamu ambil, ya berarti diambil oleh serigala. Lah, ya. Berarti kambing itu kalau kita tidak ngambil, itu dipangan serigala. Nah, serigala itu apa yang dijalui denda? Umpamanya dipangan asu ngono. Ya, apakah kena denda serigala? Kan tidak. Nah, sekarang diambil oleh manusia, ya gak kena denda. Nah, itu logikae mazhab al-Maliki. Wadhi'bu la gharamata alaihi fakadzalika al-multaqit. Wong serigala wae gak kena denda, ya sama orang yang memukul juga tidak bisa didenda. Wa hadzal khilafu fi halati ma idza jaa sahibuha ba'da akliha. Perbedaan pendapat ini adalah pada saat di mana yang datang, pemiliknya itu datang setelah kambing itu disembelih atau dimakan. Terus kadung disembelih, ya, sudah kadung dimakan. Nah, itu ada perbedaan pendapat seperti itu. Amma idza jaa qabla an ya'kulaha al-multaqitu raddat ilaihi bi ijma'il ulama.
Tapi kalau kambing itu masih ada, maka semua ulama bersepakat bahwa pemiliknya lebih berhak terhadap kambing yang ditemukan itu. Jadi cek urip, ngono ya anak tengah aku iki sepedosku iki. Ya, ciri-ciri ini misalnya ini bagian kepalanya itu hitam misalnya. Nah, pada saat itu ya sudah langsung diserahkan. Perbedaan pendapat ulama tadi itu bagaimana seandainya kambing itu sudah kadung beli bancaan. Nemu wedhus rek. Ayo dibeli yuk sate bareng-bareng lho. Wis mari dienggo satean bareng-bareng kok ana sing teko ngaku. Iku wedhusku. Nah, itu loh. Itu pendapat yang pertama tadi mengatakan harus ganti. Ganti apa? Ya ganti rego. Regane piro iku wedhus iku? 100 jadi duit 100. Nah, sing pendapat enak tadi itu pendapat Imam Maliki. Gak perlu kadung dimangan no, ya. Timbangan asu ya mending timbangan wong ngono ya. Sehingga tidak perlu mengganti menurut mazhab Maliki. Itu kalau kambing. Bagaimana kalau ghalatul ibil wal baqar wal khayli wal bighala wal hamir? Kita menemukan unta tapi nanti nemu unta nak kene ya. Wal baqar atau sapi, wal khayli atau kuda, wal bighal ya. Campuran antara kuda dengan binatang yang lain, wal hamir dan himar. Bighal itu anake turunan antara kuda dengan himar, itu bighal. Ittafaqal ulama ala anna ghalatul ibili la tultaqat. Ulama-ulama kita sepakat bahwasanya unta itu tidak bisa kita pungut. Artinya unta yang kesasar, unta yang ucul itu tidak bisa kita ambil kemudian kita akui itu milik kita karena kita nemu. Berdasarkan hadisnya Imam Bukhari dan Muslim an Zaid ibn Khalid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an dhalatil ibil. Berdasarkan hadisnya Zaid bin Khalid ketika Rasulullah ditanya tentang unta yang tersesat, unta yang kehilangan pemiliknya. Nabi menjawab, malaka walaha, apa urusanmu dengan unta itu? Da'ha, biarkan, jangan ucul. Fa inna ma'aha khidha'uha wa siqa'uha. Karena unta itu punya kaki yang kuat untuk berjalan, ya. Wa siqa'uha, dan punya cadangan air yang cukup. Taruddul ma'a wa ta'kulu syajarah, dia mampu bertahan ketika tidak ada air, wa ta'kulu syajarah, dan dia masih mampu untuk makan pohon-pohonan. Hatta yajidaha rabbuha, sampai unta itu ketemu dengan pemiliknya. Jadi dalam hadisnya Zaid bin Khalid ini Nabi mengatakan ndak ono nemu unta atau tidak ada nemu bakoro dikiaskan kepada unta. Ai anna dhalatul ibil mustaghniyatun 'anil multaqiti wa hifdhihi. Bahwasanya dhalatul ibil, unta yang lepas, unta yang ucul itu tidak butuh untuk ditemu supaya dirawati, dijarno urip-urip dhewe unta itu. Fafi tabi'atiha, tabiatnya unta itu as-sabru 'alal atashi. Unta itu punya tabiat bertahan atau sabar dari kehausan. Jadi karena ada persediaan air di dalam perutnya, maka dia meskipun nggak minum sehari, 2 hari kuat. Ya.
wal qudratu ala tanawulil ma'kul min asyajarah bi ghairi masyaqqatin lituli unuqiha, dan dia mampu memakan dedaunan pohon ya tanpa susah payah, lituli unuqiha, karena lehernya yang panjang. Jadi umpamane nek nisor iku ana suket blas, iku jek iso ngrangge sing dhuwur mangan dedaunan yang di atas itu. Fala tahtaju ila multaqitin, makanya enggak butuh ditemukan orang itu, wis jarno wae. Summa inna baqa'aha haythu dhalat yashul ala sahibiha al-uthuru 'alaiha. Kalau kita biarkan wis jarno, itu nanti menggampangkan pemiliknya untuk melacak kira-kira endi untoe itu. Kalau kita temukan kemudian kita rawati, malah menyulitkan pemiliknya untuk melacak endi unta kuwi. Ya. Wa kana al-amru ala hadza hatta ahdi Utsman. Nah, masalah enggak boleh memungut unta yang lepas itu berlangsung sampai pada zaman Utsman. Jadi zaman Abu Bakar seperti itu, di Jarno masih ada unta ucul, zaman Umar juga begitu. Nah, pada zaman Utsman itu ada perubahan undang-undang. Falamma kana Utsman ra'a iltiqatuha wa bay'uha fa in ja'a sahibuha akhadha thamanaha. Pada masa Utsman punya peraturan boleh mengambil, menemukan unta yang hilang itu, tapi dengan catatan nanti kalau pemiliknya datang dia harus mengganti seandainya unta itu sudah disembelih, atau mengganti seandainya unta itu sudah kadung dijual. Jadi kalau sudah kadung dijual ya sampean lironi regane piro. Qala Ibnu Syihab Az-Zuhri, kanat dhalatul ibli fi zamani Umar ibn al-Khattab iblun wa ayyilatun hatta idza kana zamanu Utsman ibn Affan amara bi ta'rifiha thumma tiba'a fa idza jaa sahibuha u'tiya thamanaha. Kata Ibnu Syihab, pada zaman Umar itu banyak unta yang lepas dan tidak ada yang mau merawati, dan unta-unta yang ucul itu menimbulkan banyak fitnah. Ya, mungkin makan tanaman tetangganya, mungkin masuk ke rumah orang dan seterusnya. Intinya dengan uculnya unta itu banyak fitnah. Ya, pada zaman Umar. Hatta idza kana zamanu Utsman, pada zaman Utsman ketika melihat banyak fitnah ditimbulkan oleh unta yang lepas itu, maka Utsman amara bi ta'rifiha. Utsman memerintahkan cekelen unta iku umumkan, ya, summa tiba'a, kemudian boleh dijual. Fa idza jaa sahibuha, kalau kemudian setelah dijual itu pemiliknya datang, u'tiya samanaha, maka penemu unta itu disuruh untuk menyerahkan uang hasil jualan unta yang ditemukan itu. Untamu ini saya temukan. Lah saiki nang diomboku tak dol iki lho duwike. Nah ngono. Ya. Jadi timbangane hati fitnah, untuk banyak yang ucul tapi nggak ada yang menemukan. Akhirnya Utsman punya kebijakan, silakan ditangkap unta-unta yang lepas itu dan boleh dijual, ya, tapi tetap diumumkan siapa yang untanya lepas silakan berhubungan dengan nomor sekian. Kira-kira begitu kalau sekarang, ya.
ala anna al-Imam Ali karramallahu wajha amara ba'da Utsman an yabniya laha baitun yahfaduha fihi. Itu zaman Utsman begitu, kebijakannya cekelan belum, tapi diumumkan. Zaman Ali ada kebijakan lain. Unta-unta kok ternyata juga masih banyak yang ucul, pemiliknya nggak bertanggung jawab atau bagaimana, maka Ali punya kebijakan untuk membangun tempat, ya, membangun tempat khusus untuk unta-unta yang lepas tadi itu. Nah, ono unta ucul itu, ya, ditaruh di situ. Ada pagernya gitu kira-kira ya. Kok uang di penjara lah, ini menjara unta. Yabnilaha baitun yahfaduha fihi wa yu'laquha anfan la yasminuhu wa la yahziluhu. Di situ tempat bukan tempat untuk menguruskan dan juga bukan tempat untuk menggemukkan. Ya. Jadi tempat itu ya dikeimangan, tapi bukan garai lemu mergo kok engko nek unta iku lemu pemiliknya gak iso nitik. Pas ucul itu kuru, saya kok lemu gitu, ya. Atau juga tidak sebaliknya, tidak membuat unta itu kurus, terus gak usah dipakani. Kenapa kok begitu kebijakannya? Kalau ternyata pemiliknya itu melihat unta kok kurus, gak iso nitik. Loh, unta kumbian pas ucul itu lemu, saya kok kuru. Jadi Ali punya kebijakan dikei pakan, tapi gak nggarai lemu, ya. Ya juga tidak nggarai kurus. Summa man yakum al-bayyina ala annahu sahibu syai'in minha tu'talahu. Kemudian kalau ada yang datang ngaku ibu untaku, ya diberikannya si kawan dengan catatan punya bukti-bukti. Apa buktinya? Misalnya untanya gini begini, nah kemudian dikatakan. Sama dengan kepolisian misalnya, kan banyak sepeda motor, mobil yang di polisi itu, ya. Mestinya Pak Polisi umumkan siapa yang pernah kehilangan sepeda motor, siapa yang pernah kehilangan mobil, silakan dilacak di kantor polisi ini. So, itu ada berapa ratus ribu, ya, motor curian atau mobil curian itu, titiin kono. Ya, Pak Polisi juga tidak boleh mempersulit. Iku pek kuat iku Pak. Ya, iki bukti nih. Iki lho nomor rangkai, iki nomor mesin nggon kuwi. Misalnya ketemu plat nomornya Pak kecil, wis diganti platnya. Nah, pada saat sudah diyakinkan itu pemiliknya, maka Pak Polisi kawon mulai iku panjine pekmu, tidak boleh dipersulit. Nek kon gowo ya kawon bayar ini, nek ngono ku berarti ya wani piro, ngono iku biasa ya. Iki pekmu wani piro, wani bayar piro, iki berarti enggak amanah. Jadi mestinya ketika sudah ada bukti itu pemiliknya, wis nengkawon iki pekmu gitu, karena dia juga sudah digaji oleh negara tiap bulan. Wa illa baqiyat ala haliha la yadi'uha. Kalau tidak ada yang datang mengakui dalam zamannya Ali ini, pada zamannya Ali, ya unta itu dibiarkan di situ, keimangan, ya, tidak dijual. Beda dengan zamannya Utsman bin Affan. Wastahsana dzalika Ibnu Musayyib wa ammal baqar wal khayl wal bighal fa hiya mithlul ibil 'inda Syafi'i wa Ahmad. Nah, karena Nabi itu memperlakukan unta seperti itu, ya, maka Ibnu Musayyib mengambil dasar ihtisan bahwasanya sapi dan kuda bighal atau hamir itu diperlakukan seperti seperti ibil, seperti unta, ya, seperti unta. Wa qala Abu Hanifah la yajuzu iltiqatuha. Maksudnya seperti unta itu dasarnya adalah tidak boleh dipungut menurut Ibnu Musayyib. Wa qala Abu Hanifah berpendapat yajuzu iltiqatuha, boleh menemukan
unta atau sapi atau apa itu tadi kuda. Wa qala Malik yaltaqituha in khafa 'alaiha minas sibai. Kata Imam Malik, boleh dipungut dengan catatan kalau kita khawatir sapi atau unta itu akan dimakan oleh serigala atau binatang buas. Kalau tidak khawatir dimakan binatang buas, ya gak usah dipungut, gak usah diambil. Bagaimana menafkahi barang yang kita temukan itu kalau misalnya barang itu memang butuh biaya, seperti menemukan kambing tadi itu. Wa ma anfaqahul multaqit 'alal luqatati fa innahu yastaridduhu min sahibiha. Kalau seandainya binatang tadi itu butuh biaya perawatan, maka perawatan itu dibebankan kepada pemiliknya. Jadi seandainya kambing itu dirawati 1 bulan, ya dikai makan, ya dikasih minum, ya dikasih dedek dan seterusnya. Kemudian datang pemiliknya, maka biaya perawatan 1 bulan itu dibebankan kepada pemiliknya. Nah, kalau tidak ada pemiliknya, ya itu kan haknya yang menemukan, ya sudah menjadi hak hak milik dia. Oke. Itu mungkin bahasan kita tentang al-luqatah, barang temuan. Intinya kita kalau menemukan barang yang berharga boleh kita ambil, tapi kita umumkan selama 1 tahun. HP termasuk barang berharga, diumumkan, jangan diambil nomornya, ya. Karena apa? Kalau HP itu hilang, jatuh atau kemana, itu pasti gampang terlacak. Selama pemiliknya itu hafal nomor HP-nya. Nah, masalahnya ketika ada yang nemu, langsung diambil nomornya, sehingga gak bisa dihubungi. Nah, berarti wis wassalam, ya. Nah, kalau barang-barang yang sepele, nah, itu tidak perlu diumumkan. Makanan juga nggak perlu diumumkan. Nemu jeruk, nanti pangan, menurut saya ngaku ya kami untuk kono, ya gitu aja. Baik, kalau ada yang ditanyakan, ada beberapa menit sambil menunggu isya, silakan Bapak. Sebelah kiri saya dulu, kayaknya sudah pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, seandainya ada orang yang menemukan barang berharga, mungkin berupa uang 1 kantong atau barang berharga apa. Sekarang zaman sekarang itu mencari orang yang amanah itu kan sulit, Ustaz. Mau diserahkan ke yang berwajib juga takut nanti kalau tidak disampaikan, mau diumumkan mungkin malah ada yang orang tidak ikut punya, ngaku-ngaku punya barang itu. Terus sama yang menemukan ini dibawa pulang ke rumah tapi nunggu setahun. Barangkali ada yang kalau umpama tidak ada yang kehilangan atau menanyakan, apakah boleh itu untuk yang menemukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nemu terus digomol dijarno wae setahun. Gak cerita-cerita sik ngonteni setahun. Lah nek sampean gak cerita sapa sing ngertine sampean nemu, ya. Apa nunggu ana wong sing aku kehilangan dompet. Ya. Nunggu wong ngono ku ya angel juga, sing kehilangan wong Sidoarjo sing nemu wong Perak. Ya. Jadi tetap perlu diumumkan. Cara mengumumkan jangan didetailkan untuk menghindari kalau ada yang ngaku-ngaku. Ya, telah ditemukan sebuah dompet. Wes ngono wae. Siapa yang merasa kehilangan hubungi nomor sekian. Hubungi fulan. Wes, ngono langsung teko ngaku. Ya, sampean takoni. Ketika nemukan sampean buka isinya apa wae. Dibuka bukan untuk diambil, dilihat. Oh, ini ada SIM, ada STNK, ada ATM, ada duit misalnya. Wah, warnanya sampai sudah hafal tentunya. Ketika ada yang datang ngaku, sampai jadi nemu dompet dompetku itu. Iya tak dompetmu dah. Warnanya apa sih?
warnane ireng wah duduk aku nemu warnane ka ireng kok. Wah. Wong nemu warnane coklat kok ireng duduk dompetmu. Oh, dompetku. Jadi sampean dompetnya ireng, aku gak ireng nemune. Coba isinya apa sih? Ya. Isinya itu misalnya ono buku nikah barang kono gak ono buku nikahnya nang dompetku niku ya. Duduk dompetmu wis. Ya. Nah, nggone ana teko mana diuji meneh. Ya. Dompetmu apa sing ilang? Warna apa abang? Ya duduk dompetmu. Seandainya sama dompetnya coklat misalnya, foto coklat. Takono isinya apa? Ana duit ta? Ana piro? 2 juta, padahal isi mek 200 ya duduk. Aku mek nemu 200 dikandani 2 juta ya. Duduk dompetmu itu. Nah, begitu sehingga orang yang ngaku-ngaku insyaallah ketahuan. Tapi kalau sampai umumkan telah ditemukan dompet warna coklat, isinya ATM, apa itu SIM atas nama ini, STNK atas nama ini, lho kabeh maca ya weruh kabeh. Sing teko iku gak mek 2, 5 barang ngono ngaku, ya. Karena apa? Sampai mengumumkannya terlalu detail. Intinya perlu diumumkan. Jadi setahun itu bukan berarti kita nemukan terus kita bawa pulang selama 1 tahun ngendep di rumah. Setelah 1 tahun baru kita pakai ya enggak. Ya harus kita umumkan. Sama ceritakan kepada tetangga ini loh, jamaah aku nemu dompet di anak yang kehilangan ya. Nah, itu saran umum loh itu kan. Ya, nggak perlu dilebokno TV, radio atau apa ya. Tidak harus tempelkan di pos satpam itu ya nggak perlu juga. Ya, sama cerita jamaah mana ya itu sudah dianggap mengumumkan. Monggo Pak, sebelah kanan saya, tapi mikir no kiri. Oh langsung aja. Dalam seminggu Nur banjir besar. Iya. 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 Gede-gede. Padahal wingi lagi bener gitu loh. Orang minggu itu sak mene-mene. Iya. Jadi itu apa ya, musibah alam ya. Ini kasus yang sama. Kalau sampean sudah sempat nabur benur bibitnya udang itu loh. Itu. Tetangga saya itu baru dipanen pas banjir itu dipanen. Ya. Kemudian pulang ambles-bles kan. Dah. Terus marino asap. Ini kan baru panen ini. Asap nggak tahu dapat berapa kuintal itu udang ini. Ya, puluhan juta lah dapatnya. Itu udangnya siapa? Tidak ada udang yang bawa KTP. Ya. Terus seandainya ada yang ngaku, iku wekku tambani opo, kono-kono ya tambah. Buktinya udangnya sak mini-mini, ya wakil sing udang sak mini-mini iku gedine. Ya, jadi nggak ada yang bisa melidiki. Iku punya siapa, nggak ada yang tahu. Terus bagaimana hukumnya? Hukumnya ya berarti yang nemukan itu mau dikembalikan kepada siapa? Nggak ada. Ya. Kabeh kok kehilangan ya nemu gitu ya. Kayak sama lah hilang pas benurnya hilang, tapi nemu, pas gede-gede. Nah itu rezeki-rezekian, ya itu rezeki-rezekian. Yang diarani rezeki nomplok ya ngono kuwi, ya. Nah, tapi aja ndonga ngono wae. Tak sat menunggu ya Allah banjir ya Allah. Wah itu ndonga elek berarti ya. Kan enggak ada yang ingin seperti itu. Iku rezeki sampean. Ke pari nebar benur 2 minggu nah wis dadi udang gede-gede masyaallah. Nah itu karek sedekah ya. Sedekah ta zakate aja lali iku nemu ya sakno. Enggak ngingu gak bondo lek gak ngono iku ya aja lali sedekah. Aja lali zakate itu aja. Karena kita nggak bisa. Iku PSO nggak bisa. Ya. Mau paling tanggane persis belum tentu.
Belum tentu. Jangan-jangan yang dari sana-sana itu ngumpul nongol. Nah, sana-sana itu milik siapa? Nggak ada yang bisa mendeteksi. Tidak ada yang bawa identitas tadi itu. Ya. Masih nemu banteng yang ngono. Ya. Nemu banteng sopo iki? Kono identitasnya. Ya siku rezeki sampean. Apakah perlu diumumkan setahun? Ya gak perlu, macam mentol. Ya. Dijual nah. Karena kondisinya kondisi banjir seperti itu. Jambin tadi saya. Mungkin itu jamaah apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita membahas tentang al-at'imah, bab tentang makanan-makanan. Jadi membahas tentang makanan-makanan nih, ya. Itu mungkin yang bisa kita bahas malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.